Video ini aku akan berbagi strategi investasi yang kupakai dari yang awalnya cuma investor pemula dengan modal sedikit sampai akhirnya jadi jutawan sebelum umur 35 dan kau juga bisa melakukannya. Aku punya pertanyaan simpel untukmu. Apa kau ingin jadi kaya dan punya kebebasan karena kondisi finansialmu stabil? Kebanyakan orang pasti mau. Makanya ada banyak orang yang menjual skema cepat kaya. Tapi sayangnya banyak orang punya mentalitas seperti main lotre, cuma menunggu keajaiban turun dan tiba-tiba dapat $1 juta. Apakah aku terlihat seperti peri ajaib? Semoga jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, tekan tombol like dan subscribe channel ini. Faktanya, banyak orang berpikir kalau tiba-tiba dapat banyak uang, semua masalah langsung hilang. Tapi mereka akan kaget. Tanpa strategi investasi dan cara berpikir yang benar, uang itu akan cepat habis dan kau akan kembali ke titik awal. Kau butuh rencana investasi yang solid dan konsisten agar kekayaanmu tumbuh pelan-pelan. Investasi jangka panjang hasilnya bisa sangat besar. Waktu masih muda, aku sangat ingin jadi pebalap mobil. Aku suka segala hal soal mobil, tapi uangku tak cukup untuk mengejar mimpi itu. Tapi setelah aku mulai membangun investasi, akhirnya aku bisa ikut balapan di banyak kejuaraan dan memenangkan banyak piala seperti ini. Bahkan aku masih punya helmnya. Kadang suka terlihat di background video. Keren kan? Investasiku juga membuatku bisa bersenang-senang membuat video YouTube seperti yang sedang kau tonton ini. Sekarang aku tak dapat uang dari channel ini dan kau bisa tenang karena aku juga tak menawarkan produk apapun di akhir video. Ada sangat banyak jenis investasi di luar sana. Kau bisa dengan mudah terdistraksi dengan hal baru yang terlihat menggiurkan. Ditambah lagi, banyak orang bilang ini investasi terbaik. Kalau tidak ikut investasi, kau bisa rugi ribuan dolar. Mungkin kau pernah dengar Bitcoin, saham recehan, dan short selling. Tapi bagiku kuncinya adalah jangan terbawa arus atau teralihkan oleh tren terbaru. Kenyataannya kau tak mungkin bisa jadi ahli di semua bidang. Kalau strategi investasimu terus berubah, ujung-ujungnya uangmu malah jadi makin sedikit. Dan pasti ada saatnya kau akan membuat kesalahan besar. Bukan berarti aku menentang eksperimen, tapi investasi utamaku selalu kujaga agar konsisten bertahun-tahun. Aku cuma berani menginvestasikan banyak uang ke hal-hal yang benar-benar aku sudah pahami. Aku juga tak akan pura-pura bilang aku punya semua jawabannya. Tapi aku akan jujur menunjukkan apa saja yang kulakukan sampai bisa punya kekayaan jutaan dolar. Aku ini pebisnis, bukan penasihat keuangan. Jadi ini bukan nasihat keuangan, tapi murni pengalamanku yang terbukti berhasil untukku. Pertama, kau harus punya lebih banyak uang sisa. Intinya, kau butuh uang untuk investasi. Makin banyak uang yang bisa kau sisihkan makin bagus, apalagi di umur 20-an sampai 30-an. Banyak orang akan bilang, hemat, hemat, hemat. Jangan nongkrong dengan teman, jangan beli kopi mahal, jangan beli mobil bagus. Aku tak sepenuhnya setuju. Berhemat itu memang penting, tapi kau juga harus tetap menikmati hidup. Tak ada gunanya membuat diri sendiri sengsara cuma demi hemat beberapa dolar. Fokuskan sebagian besar waktu dan tenagamu untuk meningkatkan penghasilan. Pelajari skill baru yang berharga. Punya kerja sampingan. Atau bangun bisnis yang bisa berkembang. Jangan cuma pasrah dengan gaji dari pekerjaan 9 to 5. Kau harus cari cara lain untuk menambah atau bahkan mengganti penghasilan itu. Waktu aku umur 20-an awal, aku sadar kalau kerja jadi tukang kayu dengan gaji kurang dari $3 per jam takkan cukup. Untuk bayar tagihan saja, uangnya tak cukup. Aku harus cari cara untuk meningkatkan penghasilan secara drastis. Dari situ aku mulai masuk ke dunia bisnis. Investasi dan bisnis itu berkaitan. Makin banyak kau belajar, makin banyak yang kau hasilkan. Dan yang paling penting, makin banyak yang bisa kau investasikan. Sadari gaya hidupmu dan pastikan selalu terkontrol. Cuma karena kau dapat penghasilan lebih banyak, bukan berarti kau harus boros juga. Bayangkan orang seperti misalnya Ed Sheeran. Dia punya banyak uang, tapi dia tetap menjaga gaya hidupnya. Dia masih bisa menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Misalnya, dulu kau sudah bahagia dengan penghasilan $40.000 setahun, lalu berhasil naik jadi $100.000 setahun. Berarti ada sisa $60.000. Uang itu sebaiknya langsung masuk ke tabungan berbunga tinggi, lalu diinvestasikan. Kau tahu? Kau tak perlu menghabiskannya. Tapi ada satu pengecualian, yaitu tahap kedua. Biarkan uang bekerja dengan banyak cara di XTB, karena XTB menyediakan beragam. Tapi ada satu pengecualian, yaitu tahap kedua. Lunasi semua hutang berbunga tinggi.
Kalau kau punya pinjaman kuliah, tagihan kartu kredit, bahkan pinjaman gaji, itu semua membuatmu jatuh. Itu merusak skor kreditmu, yang akan menyulitkanmu untuk dapat pinjaman bagus nantinya. Dengan melunasi hutang berbunga tinggi dulu, kau bisa hemat lebih banyak uang daripada yang bisa kau dapat dari tempat lain. Tahap berikutnya, membangun dana kebebasan. Ini nama yang kuberikan untuk dana darurat yang membuatmu punya kendali atas dirimu. Dana kebebasan ini isinya 3 hingga 5 bulan biaya hidup. Ini akan jadi pelindung kalau kau memutuskan untuk resign kerja, atau kalau terjadi resesi, krisis, atau bahkan pandemi secara global. Oke, jadi kau sudah meningkatkan penghasilan dengan belajar skill baru atau membangun bisnis. Kau sudah menjaga gaya hidup, melunasi semua hutang, dan membangun dana kebebasan. Jadi, kau bisa mulai mempertimbangkan opsi investasi lain. Kita mulai dari yang resikonya paling rendah, yaitu reksadana indeks. Reksadana indeks itu kumpulan investasi di mana kau bisa punya bagian kecil dari semua sahamnya. Keuntungannya, investasimu lebih aman karena tak bergantung dengan satu saham saja. Misalnya, kau punya $1.000 yang kau investasikan, misalnya di saham Apple. Karena perusahaan besar kau pikir ini akan aman. Begitu uangmu masuk, perusahaan itu kinerjanya menurun dan harga sahamnya anjlok. Akibatnya, kau bisa kehilangan sebagian besar investasimu. Makanya disinilah peran reksadana indeks. Daripada punya saham Apple saja, kau bisa pakai $1.000 itu untuk investasi di S&P 500 yang isinya gabungan saham seperti Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Visa, Disney, dan masih banyak lagi. Dan kau punya semua sahamnya sekaligus. Kalau misalnya saham Apple anjlok, masih ada perusahaan lain di reksadana indeks yang akan mengimbangi. Banyak orang akan coba meyakinkanmu bahwa reksadana mutual lebih unggul. Reksadana mutual mirip dengan reksadana indeks, tapi dikelola oleh orang yang bertugas memilih saham di reksadana tersebut. Tujuan reksadana mutual yaitu mengalahkan pasar dan dapat hasil yang lebih baik untuk investor. Tapi di banyak kasus, kau akan lebih untung kalau menaruh uangmu di reksadana indeks sederhana. Risikonya lebih kecil dan returnnya lebih besar. Ini karena reksadana indeks biayanya sangat rendah. S&P 500 mengenakan biaya 0,07% per tahun. Sementara reksadana mutual mengenakan biaya tinggi antara 1-2% dari saldo akunmu per tahun. Kalau kau investasi $10.000 ke reksadana mutual, $200-nya akan langsung masuk ke kantong manajernya tiap tahun. Meskipun dia membuatmu rugi karena memilih saham yang buruk. Sebaliknya, kalau kau menginvestasikan jumlah yang sama ke reksadana indeks S&P 500, biaya tahunannya cuma $7. Ya, cuma $7 yang akan keluar dari akunmu tiap tahun. Itu karena reksadana indeks dikelola secara pasif. Jadi, tak perlu bayar manajer yang kinerjanya belum tentu bagus. Untuk investasi jangka panjang, aku suka pakai reksadana indeks Vanguard karena mudah dipakai. Aku tak terafiliasi dengan Vanguard. Aku cuma suka cara kerjanya. Kucampurkan sedikit dengan dana internasional dan obligasi agar portofolioku lebih beragam. Makin tua umurmu, sebaiknya makin banyak obligasinya. Aku bukan membicarakan James Bond, meskipun dia memang keren. Metode investasi utama yang paling banyak kupakai adalah properti. Aku lebih suka properti daripada saham. Aku suka investasi yang bisa kulihat dan kusentuh. Tapi aku sadar bahwa beli properti dengan modal kecil itu sulit. Tapi ini jelas sesuatu yang harus kau tabung. Properti pertamaku, apartemen 1 kamar. Dan aku suka karena itu jadi milikku. Harganya sekitar $50.000. Saat aku pindah, apartemen itu kusewakan $500 per bulan. Aku punya properti itu kira-kira 10 tahun. Dan saat kujual harganya sudah naik jadi $150.000. Dari situ aku jadi ketagihan karena ternyata uang dari properti itu sangat besar. Inilah saatnya kau menentukan tipe investor yang cocok untukmu. Tipe pertama, investor capital gain, yaitu orang yang suka beli murah dan jual mahal dan mengambil selisihnya. Investor ini tertarik untuk beli rumah dari lelang. Atau kau mungkin pernah melihat papan iklan yang menawarkan pembelian rumah secara tunai. Mereka memanfaatkan kondisi orang yang butuh jual cepat. Kadang rumah itu mereka tempati dulu, direnovasi, lalu dijual lagi dengan harga lebih mahal. Mereka terus mengulangi proses ini. Ini bisa sangat berhasil, tapi rentan terhadap fluktuasi pasar dari tahun ke tahun.
Tipe kedua, investor arus kas. Ini tipe yang cocok untukku. Aku tak akan beli properti kalau uang sewanya tak cukup untuk menutupi cicilannya. Aku pakai aturan 1%. Artinya, kalau aku beli properti seharga $100.000, minimal aku ingin properti itu menghasilkan $1.000 per bulan. Kalau tidak, jujur saja, aku tak akan beli. Sekarang, kita bahas salah satu opsi paling beresiko, yaitu saham individu. Aku sering ditanya soal investasi ini, dan aku paham alasannya. Saham individu itu pilihan yang menarik untuk banyak orang. Karena dengan modal kecil, kau bisa masuk ke pasar saham dan menjual kapanpun. Beda dengan properti, di mana kau harus cari pembeli dan melewati seluruh proses penjualan. Kalau saham, dengan sekali klik dana bisa langsung cair. Saat umurku masih 20-an, aku sempat coba beberapa perusahaan dan investasi $5.000 ke saham individu. Bagiku itu jumlah uang yang sangat besar saat itu. Tapi cuma dalam 6 bulan, aku sudah dapat keuntungan sebesar $100.000. Dengan uang itu, aku bisa beli gudang besar yang membuat bisnisku makin berkembang pesat. Tapi pastikan kau paham apa yang kau investasikan. Aku sering lihat orang beli saham cuma karena disuruh temannya. Kalau kau tak paham, simple saja. Jangan investasi. Aku pakai 2 metode untuk menilai saham. Pertama, analisis kuantitatif. Mungkin kau akan kaget, tapi harga saham yang kau lihat di Google itu bukan nilai asli. Itu lebih seperti estimasi. Aku biasanya melihat laporan keuangan kuartalan perusahaan yang mencakup neraca, laba, dan arus kas untuk dapat gambaran nyata tentang nilai perusahaan. Sending money abroad? Don't pay more than you should on sneaky hidden fees. Get wise. Boleh anda ramalkan arah carta ini? 1, 2. Nyata tentang nilai perusahaan. Informasi ini bisa dengan mudah dicari di internet. Kedua, analisis kualitatif. Kalau yang ini bukan soal angka, tapi lebih ke soal kualitas abstrak yang membuat sebuah perusahaan jadi hebat. Contohnya Tesla. Ada sesuatu yang istimewa dari Tesla. Mulai dari CEO-nya Elon Musk sampai fans setianya yang jadi konsumennya. Aku juga mempertimbangkan nilai masa depan perusahaan dari bagaimana teknologinya akan berkembang di dunia modern. Aku yakin peralihan ke mobil listrik itu pasti terjadi, dan Tesla ada di garis depan industri ini dengan jaringan pengisian daya terluas dan ketersediaan produknya. Kalau kau mau coba investasi di saham individu, pastikan portofoliomu beragam. Jangan cuma taruh sebuah uang di satu sektor, kau harus mencampurnya, misalnya kesehatan, teknologi, dan sektor lain. Atau kau bisa rugi besar kalau sektor yang kau investasikan anjlok. Kalau kau tertarik, ku taruh beberapa link di bawah untuk buku-buku keren yang bisa kau baca. Kau bisa investasi di aplikasi seperti M1 Finance, Robinhood, dan kalau kau ada di Inggris, kau bisa pakai free trade. Aku lebih suka punya kendali dan bisa menambah nilai ke investasiku. Aku ingin tahu uangku dipakai untuk apa, dan ku pakai pengalaman serta koneksi yang ku punya agar peluangku makin besar. Terakhir, investasi di bisnis pribadi. Aku bisa menggabungkan antara beli saham dan keahlian bisnisku. Bayangkan seperti acara Shark Tank atau Dragon's Den, tapi versi kecil. Aku sering dapat pesan tawaran investasi, dan sebagai imbalan atas uang dan ilmuku, mereka memberiku saham di bisnis mereka. Aku baru saja dihubungi kenalanku di Cina karena dia ingin memberiku saham di bisnis barunya, yaitu perlengkapan hotel. Ini kami di pameran hotel independen terbesar di Inggris. Dia butuh orang yang bisa dia percaya, yang paham dunia bisnis dan bisa berbahasa Inggris. Dia ingin aku membantu membuka pintu dan peluang baginya di pasar negara berbahasa Inggris. Dia membawaku ke Cina untuk memeriksa rantai pasokan agar aku paham produk apa saja yang bisa kami tawarkan ke calon klien. Bagusnya lagi, aku sedang memperluas rumahku saat ini, jadi aku bisa dapat berbagai material bangunan. Bahkan kolam air panas yang sedang dikirim. Pasti seru, mungkin nanti aku mau buat video di sana, tapi aku tak yakin kau mau menonton. Nanti malah masuk kategori X. Intinya, meningkatkan skill dan membangun koneksi itu bisa jadi investasi terbesar. Karena kau bisa dapat penawaran yang jauh lebih bagus dibanding orang yang cuma menawarkan uang. Bahkan kadang bisa dapat saham gratis di perusahaan lain. Kau pasti akan suka video berikutnya. Aku taruh di sini, tapi jangan diklik dulu. Kau pasti tahu, tekan tombol like-nya. Aku akan sangat berterima kasih. Dan terakhir, pastikan subscribe channel ini untuk meningkatkan penghasilanmu. Dan semoga kita bertemu lagi di video berikutnya. Tunggu apa lagi? Itu ada di sana. Sampai jumpa.